Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah, dan hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 4. Yuk, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita cermati dulu gambar yang sudah Bu Umi tampilkan ya. Ada beberapa gambar yang bisa kalian amati. Kira-kira pernahkah kalian melihat gambar-gambar atau benda-benda yang sudah Bu Umi tampilkan? Tentu kalian sudah pernah melihat bukan? Salah satunya adalah ketupat. Kemudian topi, ada tas, tempat pensil, dan piring. Tahukah kalian bahwa benda-benda yang sudah Bu Umi tampilkan ini adalah beberapa contoh kerajinan yang terbuat atau dibuat dari daun kelapa. Masih ingatkah kalian tentang bahan alam? Ya, betul sekali. Bahan alam itu bisa digunakan untuk membuat kerajinan maupun untuk menghias suatu benda. Nah, daun kelapa ini merupakan salah satu contoh bahan alam yang mudah kita temukan di sekitar rumah kita. Kerajinan-kerajinan yang sudah Bu Umi tampilkan sebelumnya itu dibuat dengan cara dianyam. Dianyam itu apa ya? Menganyam itu apa ya? Menganyam itu adalah mengatur daun kelapa tersebut untuk saling tindih-menindih dan silang-menyilang. Nah, saat menganyam kita harus berhati-hati agar anyaman tepat dan bisa rapi seperti contoh benda-benda yang sudah Bu Umi tampilkan sebelumnya ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali tentang puisi. Nah, di pembelajaran kita hari ini kita masih akan mengulang kembali dan mengingat-ingat kembali tentang puisi. Masih ingatkah kalian tentang puisi? Bu Umi yakin semuanya masih ingat bukan? Puisi itu berisi curahan perasaan penulis puisi tersebut ya, baik perasaan senang ataupun perasaan sedih. Nah, puisi ditulis dengan kata-kata yang indah. Selain itu, saat kita membaca puisi, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya ada artikulasi, ada intonasi, dan ekspresi. Nah, apa itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Yuk kita cermati bersama-sama. Artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan kata. Jadi, ketika kita membacakan puisi, maka pengucapan kita itu harus jelas. Misal, bunga mawar. Bunga mawar jelas dikatakan bunga mawar. Jangan bunga mawar. Nah, itu beda. Jadi, pengucapannya harus jelas. Yang kedua, ada intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara saat membacakan puisi. Jadi, tidak monoton, tidak seperti kita membacakan teks paragraf, narasi misalnya, membacakan cerita, itu berbeda. Puisi dibacakan dengan intonasi yang pas atau tinggi rendah suaranya yang sesuai dengan puisi yang dibaca. Kemudian yang terakhir ada ekspresi. Apa itu ekspresi?
Ekspresi itu bisa diartikan sebagai raut muka seseorang atau sering juga disebut sebagai mimik. Nah, ekspresi wajah seseorang saat membaca puisi itu harus sesuai dengan isi yang dibaca. Saat membacakan puisi yang senang, maka ekspresi wajah juga harus terlihat senang. Sebaliknya, jika puisi yang dibacakan adalah puisi yang sedih, maka ekspresi wajah juga harus terlihat sedih. Nah, di layar ini sudah Bu Umi tampilkan contoh puisi yang berjudul Ketupat Lebaran. Nah, puisi ini silahkan nanti kalian coba untuk dibaca di rumah. Gunakan artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang pas dengan puisi ini. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup dulu ya. Hari ini kita tidak terlalu banyak membahas materi-materi. Kita hanya mengulang saja materi yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Namun, masih ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Untuk tugas yang pertama, silahkan kalian buat satu kerajinan saja yang terbuat dari daun kelapa. Bebas mau kerajinannya berbentuk apa, bebas. Pokoknya semampu kalian bisa membuat kerajinan apa dari daun kelapa. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, kalian boleh bekerja sama dengan orang tua kalian. Bisa ayah atau ibu atau mungkin kakak kalian untuk membantu kalian ya. Kemudian, minta tolong orang tuamu untuk mengambil foto saat kalian membuat kerajinan itu. Dan setelah kerajinan itu sudah jadi ya, sehingga harus ada foto kalian dan kerajinannya. Jadi nanti Bu Umi bisa tahu nih, oh kerajinan ini yang buat siapa, kerajinan itu yang buat siapa, seperti itu ya. Kemudian, kirimkan foto kalian ke Bu Umi ya. Untuk tugas yang kedua, silakan kalian cari 5 macam daun di sekitar rumahmu yang paling mudah kalian dapatkan ya. Kemudian ukurlah panjangnya menggunakan penggaris. Setelah itu, tulis hasil pengukuranmu dalam tabel ya. Tabelnya seperti yang sudah Bu Umi tampilkan ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini ya. Kerjakan tugas dengan mandiri dan selalu biasakan untuk membaca buku di rumah. Tetap jaga kesehatan supaya esok hari kita masih bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.